Ada apa, Cep? Seorang biduan dangdut dikutuk ibunya berubah menjadi manusia berkepala babi. Biduan dangdut ini bernama Pukyawati. Orang ditanya juga susah, nangis terus. Susah. Pukyawati ini adalah istri dari seorang anggota caleg yang bernama Butuh Laharjo. Sebelum dikutuk ibunya menjadi manusia berkepala babi, Pukyawati terkenal sebagai wanita cantik bertubuh seksi. Selain cantik dan bertubuh seksi, Pukyawati juga dikenal sebagai anak yang durhaka kepada ibunya. Ibu Pukyawati seorang ustazah yang sudah tua renta dan sudah menjanda. Sebelum Pukyawati menikah dengan salah satu anggota caleg, Pukyawati sebelumnya adalah seorang biduan cantik, bersuara merdu bertubuh seksi. Dari panggung ke panggung Pukyawati sering bernyanyi, dengan berpenampilan yang begitu sangat seksi. Bahkan saking seksinya, celana dalamnya pun sampai kelihatan. Selain selalu berpakaian seksi, Pukyawati juga memiliki goyangan yang sangat aduhai. Sampai-sampai banyak lelaki yang ngiler melihat goyangan Pukyawati ketika saat berada di atas panggung. Awalnya ibu Pukyawati yang seorang ustazah itu tidak mengetahui kalau anaknya yang bernama Pukyawati itu bekerja sebagai seorang biduan cantik berpakaian seksi. Pasalnya saat di rumah, Pukyawati dia berpakaian sangat sopan dan selalu tertutup menggunakan hijab atau bercadar bar seorang santriwati yang baik hati. Seiring berjalannya waktu, ternyata profesi Pukyawati akhirnya diketahui oleh ibunya bahwa anaknya itu saat di luar rumah ternyata dia rela melepas hijab dan berpakaian yang sangat terbuka demi mendapatkan pundi-pundi rupiah. Ibu Pukyawati tentu saja marah dan murka mendengar kabar bahwa anaknya itu membuka auratnya saat berada di luar rumah. Memang semenjak ayah Pukyawati meninggal dunia, kehidupan ekonomi mereka amat begitu susah. Pukyawati merasa tersiksa dengan kehidupan miskin. Pukyawati hanya mengandalkan pendapatan dari ibunya yang cuma guru ngaji di kampung. Hari demi hari pun berlalu, dan Pukyawati semakin tidak tahan dengan kehidupan miskinnya itu. Sampai pada akhirnya, Pukyawati pun meminta izin kepada ibunya untuk mencari kerja keluar kota. Di kota, Pukyawati memiliki teman lama. Dulu mereka sama-sama pernah berada di asrama pondok pesantren saat belajar agama. Saat bertemu dengan teman lamanya, Pukyawati dipersilahkan tinggal bersama di rumah teman lamanya itu. Saat berada di rumah teman lamanya itu, Pukyawati sangat merasa senang bahagia, sebab rumah teman lamanya itu sangat begitu mewah. Melihat segala kemewahan yang ada di rumah temannya itu, Pukyawati pun berniat agar bisa seperti temannya. Lalu Pukyawati pun bertanya, "Aku ingin bisa sukses sepertimu." Lalu temannya pun menjawab, "Engkau akan bisa sepertiku, asal kamu mau membuka semua pakaianmu bertelanjang bulat di hadapanku." Pukyawati pun bingung, tidak mengerti dengan ucapan temannya itu. Temannya pun menjawab, "Aku ingin melihat dulu penampilanmu saat tanpa busana." Lalu Pukyawati pun menurut akan anjuran temannya itu. Pukyawati pun melepas satu persatu pakaian yang melekat di badannya. Bahkan hijab yang digunakannya pun dia lepas semua. Dan benar saja, ternyata tubuh Pukyawati sangat indah dan molek saat tanpa busana. Melihat kemolekan tubuhnya Pukyawati, lalu temannya pun tersenyum, serta memberikan Pukyawati pakaian yang amat sangat seksi. Dan temannya berkata, "Ikutlah nanti malam denganku. Kelak engkau akan memiliki harta mawar dan uang berlimpah sama sepertiku." Ternyata Pukyawati dibawa temannya ke tempat hiburan malam yang berkelas, di mana di tempat itu banyak sekali bos-bos besar yang memiliki kehidupan yang penuh kemewahan.
Pukyawati pun lama-lama semakin kecanduan. Jatuh ya. Hingga akhirnya, Sebelah sini. Pukyawati semakin mahir dengan berpakaian seksi sambil berjoget dan menari. Pukyawati yang dulunya seorang santriwati, kini sekarang berubah menjadi biduan penghibur berpakaian seksi. Ini apa? Sampai pada akhirnya, Pukyawati pun berkenalan dengan Butuh Laharjo, seorang anggota dewan yang sedang berpesta pora merayakan hari kemenangannya terpilih menjadi caleg. Dan Pukyawati pun menjadi istri simpanan Butuh Laharjo. Saksi juga ya, Mas. Ini kalau boleh tahu ini yang Sudah hampir setahun lamanya, Pukyawati tidak pernah lagi pulang ke kampung halamannya. Seolah-olah dia sudah tidak ingat lagi dengan ibunya. Oh, berarti Ibunya pun bersedih, apalagi tatkala mendengar kabar belum dikasih banyak. bahwa Pukyawati yang dulu dikenal sebagai santriwati, kini malah berubah menjadi biduan penari penyanyi berpakaian seksi. Jam 5 pagi itu Pukyawati kini telah larut dan terhanyut oleh glamornya kehidupan di kota. Sampai hampir setiap malam, Pukyawati pun selalu berkumpul kita tinggal dulu. dan minum minuman keras bersama para teman-teman seprofesinya. Nah, kita Sampai pada satu ketika, kemarin saat Pukyawati sedang asik minum bersama teman-temannya, Pukyawati dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita tua yang menghampiri dan marah-marah kepadanya. bentar ini Pukyawati menyadari bahwa wanita tua itu adalah ibunya. dia itu lepas. Akan tetapi Pukyawati sangat malu mengakuinya. Dan Pukyawati pun dengan tegas menendang serta menampar wajah wanita tua itu serta mengusirnya. Wanita tua itu adalah ibu kandungnya. Namun Pukyawati amat tega berbuat demikian kepada ibu kandungnya. Setelah kejadian itu, ibu Pukyawati pun berkata dan mengucap sumpah kepada anaknya, Keluarganya tapi "Dasar anak durhaka, nyusulin. engkau wanita babi. Semoga engkau jadi babi selama-lamanya." Dan benar saja, sumpah ibunya Pukyawati itu benar-benar menjadi kenyataan. Seminggu setelah kejadian itu, kepala Pukyawati pun tiba-tiba berubah menjadi seperti seekor babi betina. Bisa ngomong berarti udah bisa ngomong. Semoga kisah ini bisa membawa renungan sekaligus menjadi pelajaran buat kita semua, bahwa meski menjadi seorang bajingan, tapi janganlah berbuat dan bersikap bajingan kepada seorang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Lehernya juga ada